Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismailida Maftatus Samihah, NIM 0402521036 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Nah, berikut ini saya akan memaparkan proposal penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan nilai karakter profil pelajar Pancasila terhadap kemandirian belajar siswa. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian saya yang pertama yaitu pada abad 21 siswa dituntut untuk memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creative thinking, communication, dan kolaboratif. Yang kedua, pada penelitian Mukminah dan Arifin tahun 2019, mereka telah membuktikan bahwa pembelajaran STEM itu terbukti dapat mendukung berkembangnya keterampilan abad 21, serta pentingnya pembelajaran STEM karena adanya integrasi antara sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Yang ketiga yaitu media dapat menjadi alat bantu pembelajaran untuk menjelaskan materi dan memberikan pemahaman kepada siswa yang dapat mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa. Nah, salah satu media yang dapat digunakan yaitu Scratch. Scratch ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan dalam pembuatan media pembelajaran dengan bahasa pemrograman yang mudah. Nah, bahasa pemrograman yang mudah ini karena dia berbentuk coding block sehingga mudah dipahami. Serta dalam Scratch itu tiap codingannya itu memiliki warna berbeda-beda. Selanjutnya, latar belakang selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya yang mengembangkan media Scratch, di mana pengembangan media yang dilakukan itu belum terdapat adanya perpaduan animasi dari Scratch dengan representasi nyata yang dapat diamati langsung oleh siswa. Nah, dalam representasi nyata, aplikasi Scratch itu dapat dipadukan dengan Smart Coding Board yang memiliki banyak komponen yang dapat menunjang pembelajaran. Sehingga adanya hubungan antara Scratch dan Smart Coding Board, di mana animasi yang terdapat pada Scratch ini dapat direpresentasikan oleh Smart Coding Board melalui komponen penunjangnya. Latar belakang selanjutnya yaitu pentingnya pemahaman siswa dalam hal kelistrikan karena berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari, sehingga dalam pembelajaran, media diharapkan mampu membantu siswa memahami konsep kelistrikan yang ada di sekitar mereka. Nah, pada Smart Coding Board ini terdapat komponen lampu yang dapat dijadikan sebagai penunjang pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pentingnya penanaman karakter, terutama nilai profil pelajar Pancasila untuk membangun motivasi, cara pandang, cara berpikir siswa sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak. Sehingga identifikasi masalahnya yaitu ada pentingnya keterampilan abad 21, kemudian pembelajaran IPA yang bersifat abstrak, sedangkan berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya miskonsepsi yang terjadi pada siswa mengenai materi rangkaian listrik, dan terakhir yaitu pentingnya kemandirian belajar siswa. Di mana cakupan masalahnya, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media pembelajaran berupa Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board yang bermuatan profil pelajar Pancasila. Kemudian diaplikasikan kepada siswa sehingga dapat terukur kemandirian siswa terhadap media yang dikembangkan, yaitu media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila. Di mana terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana spesifikasi media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kemandirian belajar terhadap media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila.
Dan yang terakhir, bagaimana respon siswa terhadap media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila. Sehingga tujuan pada penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui spesifikasi media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu ada mengetahui tingkat kelayakan media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu mengetahui kemandirian belajar siswa. Dan yang keempat yaitu mengetahui respon siswa terhadap media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis. Di mana manfaat teoritisnya ini hasil penelitian berupa media Scratch berbasis STEM yang dapat dipadukan dengan Smart Coding Board sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran siswa pada materi rangkaian listrik. Kemudian ada manfaat praktisnya. Yang pertama untuk bagi peneliti, ini mampu memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang pendidikan, khususnya dalam mengembangkan produk yang inovatif. Yang kedua bagi guru, bermanfaat sebagai referensi pengetahuan mengenai pengembangan media pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga untuk siswa, bagi siswa ini melatih kemandirian siswa dalam pembelajaran IPA, kemudian menumbuhkan pendidikan karakter, serta menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Yang terakhir untuk bagi sekolah. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas sekolah melalui penanaman karakter siswa yang termuat dalam media yang dikembangkan ini. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Nah, pada media yang dikembangkan ini berbasisnya STEM, di mana science ini terdapat pada materi dalam media yang dikembangkan, yaitu materi rangkaian listrik. Kemudian ada teknologi, di mana termuat pada Scratch, penggunaan Scratch dan Smart Coding Board itu sendiri, di mana Scratch sebagai aplikasi untuk membuat media pembelajaran dan Smart Coding Board sebagai pendukung dari media Scratch, di mana Smart Coding Board ini dapat dihubungkan ke aplikasi Scratch. Selanjutnya engineering, ini termuat pada bagian menu simulasi, di mana pada menu tersebut terdapat percobaan yang dapat dilakukan oleh siswa mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Selanjutnya ada matematik, ini termuat pada konsep matematis pada rangkaian listrik. Nah, pada media yang dikembangkan ini bermuatan profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis atau bernalar kritis yang termuat pada bagian evaluasi untuk menganalisis permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan Scratch dan penampakan dari Smart Coding Board. Ini merupakan pengembangan media Scratch yang dilakukan, di mana ini pada bagian simulasi, ini dapat terhubung pada boardnya, Smart Coding Board. Nah, Smart Coding Board ini memiliki banyak komponen, salah satunya ini ada lampu yang cocok untuk materi rangkaian listrik, sehingga dapat digunakan pada materi ini. Nah, komponen ini dihubungkan ke Smart Coding Board, di mana Smart Coding Board ini dihubungkan ke aplikasi Scratch, sehingga saat siswa melakukan praktikum rangkaian listrik, apabila lampu hidup, maka komponen Smart Coding Board juga akan hidup, dan apabila lampu ini dimatikan menggunakan tombol-tombol, lampu yang ada di Smart Coding Board juga akan ikut mati. Selanjutnya yaitu fitur yang terdapat pada media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board. Ini ada 7 menu, yaitu diantaranya ada kompetensi, capaian pembelajaran, pendahuluan, materi, simulasi, evaluasi, dan penutup. Untuk pada media yang dikembangkan ini juga selain terdapat teks, juga terdapat audio. Untuk asumsi dan keterbatasan pengembangan.
Untuk keterbatasan media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board, ini hanya dapat diakses melalui aplikasi Scratch versi My Robot Time, bukan versi yang biasanya ditemukan hmm, di website-website yang open access. Tetapi ini berbeda. Hal tersebut itu dikarenakan pada aplikasi Scratch versi My Robot Time ini terdapat fitur blacksmith yang dapat menghubungkan antara aplikasi Scratch dengan Smart Coding Board. Nah, selain penggunaan media ini harus menginstal aplikasi Scratch versi Scratch My Robot Time seperti itu. Serta dalam penggunaan media yang dikembangkan ini juga pengguna harus memiliki selain software aplikasi Scratch versi My Robot Time juga harus memiliki Smart Coding Board tersebut. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada Scratch. Penelitian yang dilakukan oleh Husna et al. Tahun 2019 ini membuktikan bahwa penggunaan Scratch dapat meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa. Nah, hasil dari Husna ini sejalan dengan hasil penelitian Halil dan Wardana tahun 2022 yang membuktikan bahwa penggunaan Scratch mampu meningkatkan keterampilan tingkat tinggi siswa. Selanjutnya ada STEM. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Farwati tahun 2017, Afriana et al. 2016, Yulianti et al. 2018, dan Putri et al. 2020. Ini terbukti bahwa STEM ini mampu meningkatkan keterampilan abad 21 siswa. Selanjutnya ada Smart Coding Board. Ini belum terdapat penelitian sebelumnya yang mengembangkan atau mengimplementasikan Smart Coding Board ke dalam pembelajaran, sehingga dalam penelitian ini menjadi inovasi penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya kajian mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 ciri utama. Di antaranya yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya ada kemandirian belajar, di mana menurut Wijaya 2018 bahwa dibutuhkan kemandirian belajar siswa sebagai masyarakat modern yang berkembang pesat sehingga membutuhkan individu yang memiliki kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan berkomunikasi secara kreatif. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Yang pertama ada Scratch, di mana Scratch merupakan bahasa pengkodean antarmuka visual sederhana yang memungkinkan untuk membuat cerita, permainan, dan animasi digital. Selanjutnya ada STEM. STEM itu merupakan pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara terpadu dan terpadu pada metadisiplin. Di antaranya ada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Serta terdapat penghubungan konsep sehingga dapat bersaing untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran pada siswa. Selanjutnya ada Smart Coding Board, di mana Smart Coding Board ini merupakan perangkat keras atau hardware yang terdiri dari board dengan dilengkapi komponen-komponen yang dapat disambungkan pada board, di mana Smart Coding Board ini dapat dihubungkan dengan aplikasi Scratch versi My Robot Time. Seperti itu. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk penguatan pendidikan karakter siswa. Nah, pendidikan karakter ini merupakan kebijakan pendidikan yang memiliki tujuan pokok dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada kemandirian belajar siswa. Kemandirian belajar ini merupakan kemampuan seorang siswa untuk berupaya secara mandiri dalam menggali informasi belajar dari sumber belajar selain guru. Selanjutnya, berikut ini merupakan kerangka hipotesis penelitian ini. Diawali dari pentingnya keterampilan abad 21 yang harus dimiliki siswa, kemudian ada integrasi pendekatan STEM yang dapat menunjang pembelajaran dan meningkatkan keterampilan abad 21, kemudian ada media sebagai alat bantu yang dapat digunakan guru untuk menjelaskan materi, kemudian pentingnya pendidikan karakter, cinta tanah air, dan tumbuhnya kemandirian siswa untuk belajar. Sehingga berdasarkan tersebut,
dapat dikembangkan media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah dikembangkan nanti akan dilakukan analisis statistik dari hasil validasi dan uji coba penerapan media yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui adanya kemandirian belajar siswa terhadap penerapan media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila di pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau penelitian research and development R&D dengan desain yaitu ADDIE, di mana ADDIE merupakan terdapat tahapan yaitu analyze, design, development, implementation, dan evaluation. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Berikut merupakan prosedur penelitian yang diawali pada tahap analisis. Pada tahap analisis ini dilakukan observasi, kemudian ditemukan permasalahan, kemudian dilakukan studi literatur dan analisis kebutuhan, sehingga dapat ditentukan media yang akan dikembangkan. Setelah pada tahap analisis, dilakukan tahap desain. Ini merancang media pembelajaran yang akan dikembangkan, yaitu media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada pengembangan, tahap pengembangan. Ini dilakukan pengembangan media dengan pembuatan storyboard, kemudian dilakukan validasi dan dilakukan uji coba keterbacaan, kemudian dilakukan validasi. Apabila tidak valid maka dilakukan revisi. Kemudian pada tahap implementation ini dilakukan uji coba skala kecil, kemudian dilakukan uji coba ke skala besar, dan kemudian pada tahap evaluation ini menggunakan analisis angket kemandirian belajar dan sehingga dapat diperoleh produk yang sudah final. Selanjutnya ada sumber data dan subjek penelitian. Untuk sumber data yang diperoleh ini melalui lembar validasi ahli dan lembar angket kemandirian belajar dan respon siswa. Untuk subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 9 MTS Matolibulu Damlonggo yang seluruhnya itu berjumlah 1050. Nah, pada uji coba skala kecil ini akan diterapkan pada 10 siswa, kemudian setelah skala kecil kemudian akan dilakukan uji coba skala besar. Nah, diterapkan pada 2 kelas, yaitu kelas eksperimen yang menggunakan media yang dikembangkan, dan yang kedua yaitu kelas kontrol menggunakan media lain selain media yang dikembangkan. Jadi kelas eksperimen menggunakan media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila, sedangkan kelas kontrol menggunakan media lain. Kemudian teknik dan instrumen pengumpul data. Nah, yang pertama ada observasi. Ini metode observasi digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dialami siswa di sekolah. Yang kedua ada teknik dokumentasi. Ini untuk mendapatkan keterangan kondisi lapangan, kemudian ada bukti adanya suatu penelitian. Ya, terus dokumentasi ini juga dilakukan untuk mengetahui hasil belajar, data hasil observasi, dan segala sesuatu lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga yaitu ada angket, ini untuk mengetahui respon, kemandirian belajar siswa, dan untuk mengukur tingkat validitas media yang dikembangkan. Selanjutnya ada uji keabsahan, uji validitas, dan uji reliabilitas. Pertama ada analisis uji validitas, ini untuk mengetahui tingkat validitas dari produk yang dikembangkan. Yang kedua ada analisis kemandirian belajar, ini untuk mengetahui kemandirian belajar siswa akibat penggunaan produk yang dikembangkan. Selanjutnya ada analisis respon siswa, setelah siswa diberikan media Scratch berbasis STEM berbantuan Smart Coding Board bermuatan profil pelajar Pancasila, sehingga diketahui respon siswa atas penggunaan produk yang dikembangkan. Nah, berdasarkan 3 analisis ini akan dilakukan analisis data menggunakan rumus yang sama, yaitu P sama dengan F per N kali 100%, di mana P ini merupakan persentase, F merupakan jumlah skor yang diperoleh, dan N ini jumlah skor maksimal kali 100%. Sehingga
Untuk jumlah skornya ini menggunakan skala Likert, di mana terdapat 4 pilihan, yaitu sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik, dengan skor 4, 3, 2, 1. Dan terdapat kriteria presentase dengan rentang presentase seperti ini, dengan kriteria sangat mandiri, mandiri, kurang mandiri, dan tidak mandiri. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk penyusunan PowerPoint. Sekian presentasi mengenai proposal tesis penelitian yang akan saya laksanakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.